Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan TO Sejarah Indonesia. Disimak dengan baik ya. Silakan disimak soal nomor 21. Peristiwa Bandung Lautan Api atau Bumi Hangus adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah sekitar Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pembahasan soal nomor 22 yaitu gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi presiden tahun 1957. Pokok-pokok pikiran dalam konsepsi itu yaitu membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, golongan fungsional atau golongan karya, serta dalam pembaharuan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Untuk pembahasan jawaban nomor 23 yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut merupakan penjelasan dan pertanggungjawaban atas Dekret 5 Juli 1959. Untuk pembahasan nomor 24, jadi pada mulanya DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan Presiden Soekarno, tetapi kemudian mereka menolak APBN tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Karena adanya penolakan tersebut, maka dikeluarkanlah Perpres nomor 3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Dan Presiden Soekarno berhasil menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Untuk soal selanjutnya yaitu tahapan akhir perjuangan pengembalian Irian Barat ke wilayah Indonesia adalah dengan melaksanakan, untuk pembahasannya seperti ini. Jadi antara Indonesia dan Belanda memiliki isi pokok kesepakatan yang dilaksanakan di markas PBB di New York yang dikenal sebagai Perjanjian New York, yang isinya kekuasaan pemerintahan Irian Barat untuk sementara waktu diserahkan kepada UNTA dan akan diadakan PEPERA atau penentuan pendapat rakyat di Irian Barat sebelum tahun 1969. Setelah itu, hasilnya penduduk Irian Barat tetap memilih bergabung menjadi bagian wilayah Republik Indonesia. Hasil PEPERA ini disahkan oleh Duta Besar PBB dan dibawa ke markas besar PBB di New York pada tanggal 19 November 1969. Sidang umum PBB mengesahkan hasil PEPERA tersebut. Untuk pembahasan nomor 27 yaitu ketentuan dalam KMB mengenai The Javas Bank sangat melemahkan kedudukan pemerintahan Republik Indonesia dalam perjanjian tersebut. Akibatnya, hal ini sangatlah menghambat pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneternya. Ditambah lagi, Kabinet Sukiman membentuk panitia nasionalisasi The Javan Bank kemudian berdasarkan keputusan-keputusan pemerintah. Untuk pembahasan nomor 28, jadi pemerintahan Orde Baru lahir setelah peristiwa G30 SPKI. Sejak ada upaya penumpasan pemberontakan, kaum intelektual, sejumlah tokoh ABRI dan rakyat bersama-sama berjuang menata kehidupan
berbangsa dan bernegara yang melandaskan pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi, perekonomian pembangunan 5 tahun secara periodik untuk tujuan yaitu pembangunan ini merupakan bagian dari pola umum jangka panjang sebagai arah dan strategi pembangunan. Jadi dibagi menjadi pelita 1, pelita 2, pelita 3, pelita 4, pelita 5, dan pelita 6. Jadi semua pelita tersebut menitikberatkan pada sektor pertanian dan sektor industri, serta pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat. Untuk pembahasan nomor 30 tentang pemberontakan DITII yang dicetuskan oleh Kartosuwiryo yang pertama kali muncul di Jawa Barat. Untuk pembahasan nomor 31 yaitu berdasarkan dari hasil KMB tahun 1949, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah perundingan. Usaha yang dilakukan Kabinet Natsir ialah dengan melakukan perundingan atau jalan diplomasi dengan Belanda pada tahun 1950 di bulan Desember. Meski masih menemui jalan buntu, Belanda justru memperkuat pertahanannya di Irian Barat pasca perundingan tersebut. Untuk pembahasan nomor 32 yaitu pada masa kepemimpinan Pak SBY, pemerintah menilai subsidi BBM dinilai belum dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan hanya menguntungkan kelas menengah atas. Pemerintah pun mengalihkan subsidi dalam bentuk program dana kompensasi sosial. Bentuk dari program ini antara lain pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, penyediaan beras murah, dan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Untuk pembahasan nomor 33, sesuai dengan surat yang dibacakan oleh Presiden Soeharto, ia menyatakan bahwa pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan DPR yang juga adalah pimpinan MPR. Pada kesempatan silaturahmi sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang 1945, maka Wakil Presiden RI Prof. Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden atau mandataris MPR 1998 sampai 2003. Untuk pembahasan nomor 34, jadi selama berlakunya undang-undang sementara, Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian 7 kabinet yang disebut Zakon Kabinet. Yang kabinet tersebut terdiri dari menteri-menteri pilihan berdasarkan keahlian dan didukung oleh koalisi dari berbagai partai. Tetapi komposisi dan kekuatan kelompok oposisi seringkali berubah-ubah. Hal inilah yang menyebabkan kabinet-kabinet tersebut jatuh bangun setelah mendapatkan mosi tidak percaya dari kelompok oposisi yang kuat di parlemen. Untuk pembahasan nomor 35, jadi pers itu memiliki peranan besar sebagai media komunikasi di antara masyarakat dalam mencapai kemerdekaan. Jadi media yang digunakan yaitu surat kabar, radio untuk disebarluaskan ke berbagai daerah tentang kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia. Untuk pembahasan nomor 36, jadi golongan cendekiawan memiliki perjuangan melalui organisasi pergerakan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat. Mereka juga beranggapan bahwa seharusnya Indonesia menentukan nasibnya sendiri untuk merdeka tanpa bantuan dari negara lain. Untuk pembahasan nomor 37, jadi semakin sempitnya wilayah Indonesia karena Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia meliputi Pulau Sulawesi, Jawa, dan Madura.
Untuk nomor 38, jadi proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional NKRI. Untuk kebijakan dari Gunting Syarifuddin yaitu adalah mengatasi krisis ekonomi mulai dari mengatasi inflasi, mengurangi beban utang luar negeri dan menanggulangi defisit. Untuk pembahasan nomor 40 yaitu penghapusan dwifungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya melaksanakan amandemen Undang-Undang 1945 serta menciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Cukup sekian pembahasan tryout sejarah Indonesia. Semoga banyak memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.